Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito masih dengan tema kita hari ini pemeriksaan laboratorium pranikah. Nah, kita kembali ke Dokter Wenti dan juga Dokter Malia. Untuk materinya sudah selesai Dokter ya? Sudah Nah, selesai. berarti ini sangat penting ya kalau dari Dokter Wenti. Dokter ini pentingnya, urgensinya sejauh mana dokter untuk pemeriksaan laboratorium? Oke, untuk pemeriksaan lab sebelum menikah ya, urgensinya kalau saya bilang sih memang sangat penting ya, karena kan untuk antisipasi ya, jangan sampai keturunan kita nanti ternyata menderita hemofili atau talasemia yang justru nanti kasihan di anaknya, kasihan di diri kita sendiri juga. Makanya kalau punya budget lebih, usahakan untuk screening kesehatan sebelum menikah ya. Apakah seharusnya ini dimasukkan ke program kerja pemerintah, Dokter Malia? Bisa. Itu saya kembali lagi tadi. Jadi mungkin karena ini memang pemeriksaan yang tidak gampang. Jadi mungkin pemerintah juga memikirkannya kan, jadi karena tidak gampang, tidak semua fasilitas kesehatan itu bisa melakukan pemeriksaan ini, jadinya tidak semua pemeriksaan yang diwajibkan sama pemerintah. Jadi mungkin yang ini di vaskes-vaskes tingkat 1 kayak tadi puskesmas, mungkin yang bisa dia lakukan cuma ini dan ini ya. Udah nggak apa-apa, cuma sebatas itu. Tapi benar kata Dr. Wenti, kita kalau punya budget atau kalau bisa sih dipunyakan. Nah, diusahakan punya budget untuk pemeriksaan screening ini. Harus semuanya kah? Enggak. Nanti kita ada anamnesis. Benar Dr. Wenti tadi bilang, di anamnesis, di konseling dulu. Kira-kira nih lebih ke arah mana nih kemungkinannya. Jadi mungkin bisa dipilah yang dicek tuh apa ya, jangan semuanya yang dicek kan. Jadi mungkin apa aja yang harus dicek nih biar nanti saya tidak menurunkan penyakit itu ke anak saya atau ke keturunan-keturunan selanjutnya seperti itu. Kalau di Bengkulu sendiri sudah ada untuk tempat medical check up laboratorium Ya, dokter? kalau MCU medical check up untuk cantik sih ada sih di lab-lab swasta banyak ya, di rumah-rumah sakit juga bisa mungkin, tapi itu tadi kembali lagi itu mandiri jadinya atas keinginan sendiri dengan biaya sendiri. Nah, kalau yang diklaim atau digratiskan oleh pemerintah hanya terbatas, dan itu pun rulesnya tadi ya harus ke KUA dulu, dari KUA ada pengantar baru ke puskesmas. Nah, untuk MCU atau medical check up sebelum menikah nih, ada vaksinasinya sendiri nggak, dokter? Biasanya kalau di puskesmas itu saya ada kayak vaksinasi tetanus seperti itu kan. Tapi kalau yang untuk lainnya nggak ada ya biasanya ya dok ya. Cuman itu aja sih biasanya. Bener. Kalau dari puskesmas sih adanya vaksin tetanus ya untuk si calon pengantin perempuan nantinya. Tapi kalau untuk zaman sekarang, karena untuk perempuan nih, kembali lagi ke perempuan ini ya. Jadi mungkin untuk yang vaksin ini HPV. HPV bener. Sekarang digalakan nih, bahkan digratiskan untuk anak-anak ya sekolah. Anak-anak Program sekolah. puskesmas ini biasanya. Nah itu usia-usia anak-anak sekolah sudah dapat vaksin HPV. Jadi untuk mencegah kanker serviks ya dok ya. Jadi itu mungkin kalau kita kan bukan anak zaman now ya, jadi mungkin kita belum dapat ya. Jadi boleh. Ya, lagi digodok-godok juga untuk dewasa, untuk digratiskan juga. Karena memang lumayan sih harganya, tapi ya itu tadi efeknya sangat membantu. Mencegah, mengurangi juga. Jadi mungkin kalau kita yang belum dapat vaksin HPV, mungkin kita bisa vaksin HPV saat ini sih kita mungkin mandiri ya dok ya. Kalau anak sekolah sudah ada program biasnya di sekolah untuk vaksin HPV ini. Mungkin kalau dari dokter Malia sendiri nih dokter, karena ini materi kita sepertinya sangat penting gitu ya, tapi ada yang masih kurangnya edukasi. Kalau dari dokter Malia sendiri boleh disampaikan ke pemirsa di rumah mengenai pentingnya cek laboratorium pranikah nih. Oke, sebenarnya cek laboratorium pranikah ini kalau menurut saya secara pribadi penting ya, karena zaman sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang diturunkan secara genetik, nanti akan turun ke anaknya atau ke keturunannya, kita akan terganggu secara mental, psikis, dan finansial. Ya, jadi pentingnya itu adalah untuk menghindari hal itu. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya kita lakukanlah pemeriksaan ini.
ya memang pemisahan ini tidak murah. Jadi memang tadi saya bilang kalau bisa diupayakan, ada upayanya, diusahakan untuk kebaikan kita ke depannya, sebenarnya seperti itu. Karena agar kita menciptakan pernikahan yang sehat dan keturunan yang harmonis ya. harmonis dan keturunan yang sehat, yang sampai kapanpun bikin kita bahagia seperti itu. Kalau dari Dokter Wenti, dokter pesannya untuk catin-catin Iya. yang mungkin baru mau menikah. Benar, untuk cantin-cantin kalau di KUA ada konselingnya, dateng ya. Jangan bolos, bener. Kalau misalnya nggak sempat datang ke KUA-nya, datang ke puskesmasnya, minta konseling cantinnya ke puskesmas sesuai paskesnya ya. Terus satu lagi harus jaga kesehatan, jangan yang aneh-aneh ya. Harus jaga kesehatan, pola hidup yang sehat dan bersih. Oke. Satu lagi, Ya dokter. jujur. Benar. Oh iya, jujur harus ada keterbukaan pasangan ya. Jujur, jangan nanti pas udah dites nih, misalnya udah di-spare nih dana untuk tes, ternyata ada yang tidak diinginkan baik dari salah satu pihak. Udah deh ya kan, jadinya ini jujur dari awal. Jadi saya punya orang tua sakit DM misalnya, kemungkinan ini bakal DM, atau saya punya alergi misalnya gitu. Jujur aja, nggak apa-apa gitu. Artinya juga kuncinya jujur pemirsa. Iya. Oke, Dokter Malia dan Dokter Wenti, terima kasih karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah nih. Jadi wanti-wanti pemirsa di rumah harus menjaga kesehatan, dan tadi pesan dari Dokter Malia, jujur. Saya Helda Amelia undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.